Perkenalkan, nama saya Ana Agung Ketetina Putri, NIM 251571315152. Saya dari Prodi D3 Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Bisnis. Saya dari Politeknik Negeri Bali. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek UAS saya semester 2, mata kuliah Aplikasi Komputer Bisnis, materi Excel, dosen pengampu Ibu Ani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rekap penjualan hasil panen UD Neoma Tani. Di sini saya punya 3 poin utama yang akan saya jelaskan. Yang pertama mengenai tabel utama, saya akan menjelaskan bagaimana cara saya menyelesaikan rekap penjualan hasil panen UD Neoma Tani menggunakan rumus-rumus atau fungsi Excel. Lalu pembuatan subtotal, dan saya juga akan menjelaskan apa itu subtotal. Dan yang ketiga ialah pembuatan pivot table dan pivot chart. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke pembahasan pertama. Pada pembahasan pertama, saya akan menjelaskan mengenai tabel utama. Tabel utama di sini ialah tabel rekap hasil penjualan UD Neoma Tani. Hal pertama yang kita cari yaitu nama komoditas. Untuk mengetahui nama komoditas, kita tidak perlu mengetik secara manual. Kita hanya perlu melihat Excel, melihat pada kolom kode di sel B5. Di sana tertulis BRS 20. Kita potong 2 kode YAP menggunakan fungsi left yang diambil 3 huruf pertama dari kiri, yaitu BRS. Jika potongan kode tersebut adalah BRS, maka fungsi yang kita gunakan yaitu hello akan mencari kecocokan secara horizontal di tabel preferensi nama barang yang terdapat pada sel F30 hingga O31. Kalau ketemu pada tabel preferensi tersebut, maka Excel akan mengambil nama barang yang ada di baris kedua tepat di bawahnya itu, yaitu beras. Jadi, kita akan memasukkan rumusnya. Sama dengan hello up, kurung buka left, kurung buka lagi, kita blok pada tabel kode, yaitu berada di sel B5. Lalu titik koma 3, karena kita akan mengambil 3 huruf pertama di sebelah kiri. Kurung tutup, titik koma, kita blok tabel preferensinya dari kode komoditas ke nama komoditas. Kita blok. Lalu absolutkan dengan F4. Dia akan jadi seperti ini. Lalu titik koma 2, karena kita mengambil di kolom nomor 2. Titik koma, false. Kurung tutup, enter. Kita akan dapat nama komoditasnya, yaitu beras. Apakah sudah sesuai dengan kodenya? Sudah. Selanjutnya kita akan mencari margin yang terdapat di kolom F. Sama seperti nama barang, persentase keuntungannya atau margin ini juga diambil dari kolom kode di sel B5. Bedanya, angka margin ini terletak di sebelah kanan. Jadi, misalnya angka 20 pada BRS 20. Jadi kita potong menggunakan fungsi write sebanyak 2 karakter. Kita lapisi dengan fungsi value agar Excel membaca sebagai angka murni, bukan teks huruf. Jadi kita langsung praktek aja ya. Sama dengan VLOOKUP value write kurung buka, lalu kita blok kode titik koma 2, karena kita akan mengambil angka terakhirnya saja yang ada di sebelah kanan. Kurung tutup sebanyak 2 kali, titik koma, kita blok pada kolom tabel margin absolute, titik koma 2, karena kita mengambil pada kolom kedua. Tutup, enter. Kode marginnya yaitu 20%. Ya. Lanjut, untuk mencari nilai margin, kita hanya perlu harga pokok dikali margin. Selesai. Kita akan mencari harga jual per kilo pada kolom H. Di sini rumusnya cukup panjang karena kita harus mencocokkan 2 hal sekaligus, yaitu jenis barang apa dan berapa persen marginnya. Kita menggunakan fungsi atau rumus if bertingkat untuk memilih kolom dan rumus VLOOKUP untuk mencari nama barang di tabel harga. Baik, kita langsung mulai praktek saja. Sama dengan if, kurung buka, kita blok marginnya sama dengan 20%, titik koma, VLOOKUP, kurung buka, kita blok sel D5, titik koma, lalu kita ke tabel harga. Kita blok dari sel F35 hingga sel J45. Absolutkan, titik koma 2, titik koma false, kurung tutup. Kita lanjut, if F5 sama dengan 25%, VLOOKUP D5, titik koma,
Look up. Absolute, titik koma, 4, titik koma, false. Kurung tutup, titik koma lagi, if, kurung buka, block margin, sama dengan 40%, titik koma, fill up, kurung buka, block sell D5, titik koma, block sell tabel harga, absolute, titik koma, 5, titik koma, false, kurung tutup, selesai. Ini tinggal tarik ke bawah aja lagi seperti sebelumnya. Harga jual selesai, kita lanjut ke harga transaksi. Cara menyelesaikan harga transaksi cukup mudah, karena kita hanya perlu mengkalikan harga jual dan volume penjualan. Jadi, harga jual kali volume penjualan. Harga transaksi selesai. Selanjutnya kita akan mencari diskon. Aturan di Neomatani punya dua kondisi yang berbeda, tergantung jenis barang yang dibeli. Apabila membeli beras, jagung, dan singkong sebanyak 60 kg, maka akan mendapatkan diskon sebesar 11%. Tetapi, selain pembelian komoditas 3 barang tersebut di atas 20%, akan mendapatkan diskon sebesar 5%. Dalam mencari diskon ini, kita menggunakan fungsi atau rumus if dan or. Kita akan menggunakan rumus if dan or. Kita langsung praktek saja ya. If, kurung buka, or, kurung buka, kita blok sel D5 lagi. Sama dengan petik 2, beras. Petik 2, titik koma, kita blok sel D5 lagi. Sama dengan jagung. Titik 5, lalu kita blok B5. Kita blok sel B5. Itu kodenya. Sama dengan singkong. Titik 2, kurung tutup, titik koma, if, kurung buka, kita blok sel I5 lebih besar dari 60, titik koma, kita blok sel J5 dikali 11%, titik koma 0, kurung tutup, titik koma, if, kurung buka, kita blok sel I5 lebih besar dari 20, titik koma, kita blok sel J5 kali 5%, titik koma kosong, kita ubah ke akuntansi agar dia menjadi seperti ini. Kita sudah dapat diskonnya, kita tarik lagi. Diskon selesai. Selanjutnya dalam pencarian pajak, pada kolom L, caranya cukup simpel karena kita hanya tinggal mengalihkan harga transaksi yang ada pada sel J5 dengan tarif pajak di toko UD Neomatani sebesar 10% yang terdapat di sel C3. Saat kita memblok atau memberikan pajak pada sel B2, maka kita wajib memencet F4 atau absolute. Jika sel B2 sudah dikunci menggunakan absolute, yaitu menggunakan F4, maka saat rumus kita ditarik ke bawah untuk pembeli kedua dan seterusnya, posisi kotak pajak tidak akan bergeser ke sel kosong di bawahnya. Kalau tidak dikunci, rumusnya pasti akan error atau salah hitung. Lalu ke pajak, kita hanya perlu mengalihkan harga transaksi dengan pajak. Jadi, harga transaksi dikali pajak. Kita absolutkan pajak 10%-nya. Akan jadi seperti ini. Lalu enter. Pajak selesai. Selanjutnya kita akan mencari jumlah dibayar. Caranya cukup simpel karena kita hanya perlu menghitung dengan rumus biasa, yaitu harga transaksi di sel J5 dikurang potongan nilai diskon di sel K5, kemudian ditambah beban biaya pajak
yang terdapat di sel L5. Lalu step selanjutnya, untuk mencari jumlah dibayar kita hanya perlu harga transaksi kurang diskon tambah pajak. Jadi harga transaksi dikurang diskon ditambah pajak. Maaf, dikurang diskon ditambah pajak. Jumlah dibayar selesai. Kita tinggal tarik seperti tadi. Selanjutnya kita akan mencari keterangan. Keterangan ini berfungsi untuk mengetahui apakah UD Neomatani sudah mencapai target atau tidak mencapai target. Fungsi Excel atau rumus Excel yang digunakan yaitu fungsi if yang digabungkan dengan fungsi n, karena ada dua syarat yang wajib lolos bersamaan. Jadi, jika penjualan di sel L5 mencapai lebih dari 30 kg dan yang dibayar di sel M5 tercapai atau lebih dari 1 juta rupiah, maka statusnya terisi tercapai. Namun apabila salah satu dari kedua syarat itu tidak terpenuhi, maka statusnya langsung berubah menjadi tidak tercapai. Baik, kita akan lanjut mencari keterangan. Dalam keterangan ini kita akan menggunakan fungsi if yang dikombinasikan dengan fungsi n. Fungsi n ini bertugas untuk memastikan bahwa dua parameter target performa penjualan harus terpenuhi secara bersamaan tanpa kecuali. Kita langsung praktek saja, sama dengan, bentar saya zoom biar kelihatan. Sama dengan if, kurung buka n, kurung buka, kita blok sel volume penjualan yang berada di sel I5. Lalu, lebih besar sama dengan 30. Titik koma, kita blok sel jumlah dibayar pada sel M5. Lebih besar sama dengan 1 juta. Kurung buka, kurung tutup. Titik koma, petik 2, tercapai. Petik 2, titik koma, petik 2 lagi, tidak tercapai. Lalu tutup, enter. Kolom keterangan selesai. Lanjut, kita akan mencari total seluruh pendapatan dibayar. Jadi kita akan mentotalkan semua ini dengan rumus sum atau sum, yaitu dengan cara sum kurung buka, kita blok dari sel G5 hingga sel G19, lalu kurung tutup, enter. Lakukan hal yang sama pada kolom atau sel selanjutnya. Lalu kita akan mencari total pendapatan tertinggi. Di sini kita menggunakan rumus max. Kita blok dari sini. Lanjut kita akan mencari total pendapatan terendah. Kita akan menggunakan rumus atau fungsi min. Caranya seperti tadi, kita blok kolom G dari sel G5 hingga sel G19. Untuk selanjutnya kita akan mencari total pendapatan rata-rata. Kita akan menggunakan rumus atau fungsi average. Lalu kita blok kolom G dari sel G5 hingga ke sel G19. Kurung tutup, enter. Ya, kita akan mencari total pendapatan tercapai menggunakan rumus sum if. Jadi, sum if kurung buka, kita blok sel H titik koma, petik tercapai titik koma, lalu kita blok sel G5 hingga G19, kurung, enter. Kita tinggal blok saja ini semua sampai ke kolom M atau kolom jumlah dibayar. Selesai. Kita tinggal ubah ini menjadi akuntansi. Yang kilogram ini kita ubah ke format sesuai. Formatnya itu seperti ini. Pagar titik pagar 0 petik 2 spasi kilogram petik 2. Selesai. Terakhir kita akan mencari grand total.
Untuk mencari grand total, kita hanya perlu menggunakan fungsi atau rumus sum. Sum, kurung buka, kita blok dari sel G5 hingga sel G24. Kurung tutup, enter. Selanjutnya, setelah tabel utama selesai, kita akan lanjut ke pembuatan subtotal. Apa sih itu subtotal? Subtotal di Excel adalah fitur rumus yang digunakan untuk menghitung nilai aggregate seperti total, rata-rata, atau jumlah data secara otomatis berdasarkan kategori atau rentang data tertentu. Gimana cara pembuatan subtotal? Yuk kita langsung kerjain aja. Baik, setelah kita selesai merekap penjualan hasil panen Neomatani, kita akan membuat subtotal dengan cara kita blok kolom nomor hingga kolom keterangan dari sel 4 hingga sel 19. Lalu kita cari menu data, lalu kita urutkan, cari nama komoditas, urutkan dari A sampai Z, lalu klik OK, lalu cari subtotal, tambah subtotal ke volume penjualan per kilogram dan jumlah dibayar, lalu klik OK. Subtotal selesai. Setelah selesai pembuatan subtotal, kita akan lanjut ke pembuatan pivot table dan pivot chart. Sebelumnya, apa sih kegunaan pivot table dan pivot chart? Pivot table digunakan untuk mengeringkas atau menganalisis data dalam jumlah besar dengan cepat tanpa rumus yang rumit. Sedangkan pivot chart ialah berfungsi menganalisis atau memvisualisasikan data dari pivot table dalam bentuk grafik untuk perbandingan bisnis agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya kita akan buat pivot table dan pivot chart, yaitu dengan cara blok kolom nomor hingga keterangan, blok dari sel 4 hingga sel 19, lalu klik menu sip-sipkan atau insert, klik pivot table. Jika ingin membuat di lembar yang sama, klik pada lembar kerja yang ada. Tapi jika ingin membuat di lembar kerja baru, klik lembar kerja baru. Saya akan membuat di lembar kerja yang ada. Kita pilih area yang kosong untuk menaruh pivot table-nya. Setelah sudah, kita kembali dan klik OK. Kita pilih nama komoditas dan jumlah dibayar. Selanjutnya kita akan buat pivot table. Caranya sama. Kita cari menu sip-sipkan atau insert, lalu cari menu pivot chart. Kita buat di lembar kerja yang ada. Kita pilih di area yang kosong lagi. Jumlah dibayar, nama komoditas, selesai. Kita atur agar rapi. Jika ingin diubah bisa klik ini agar memperindah tampilan pivot chart. Selesai. Sekian video pembahasan saya mengenai rekap hasil penjualan UD Neomatani, mengenai tabel umum yang berisi bagaimana cara mengerjakan dan bagaimana cara penggunaan rumus-rumus atau fungsi Excel, bagaimana cara pembuatan subtotal, dan bagaimana cara pembuatan pivot table dan pivot chart. Sekian dari saya Diana. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup video kali ini dengan terima kasih.